Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka itu speakernya dibuka ya. Untuk yang pondok. Ya, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Baik. Kedengaran suara bapaknya ya? Oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Nadia, silakan pimpin doanya. Saya sedang doa kawin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan berdoa. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Hafalkan lagu Garuda Pancasila? Hafal. Nah, enggak Bapak kasih video takut nge-lag ya. Jadi kita nyanyi bareng-bareng aja. Bapak kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Garuda Siapa yang masuk hari ini? Siapa? Aisyah sama Salma. Aisyah, Salma, sama Dafa ya. 3 orang. Hari ini kita akan belajar daring menggunakan Google Meet. Ini pertama kali bagi kita bersama ya, bagi Bapak bersama kalian. Karena kalian juga baru masuk untuk ajaran baru. Nah, tadi sudah berdoa dan nyanyi lagu nasional. Bapak sudah menanyakan apa yang dapat hari ini. Nah, sekarang itu kita akan belajar masih tentang tema 5, tapi subtema 3 ya. Subtema 3. Nanti yang akan kita pelajari itu adalah tentang masyarakat ekonomi ASEAN, medan magnet, terus sama formulir. Tujuan dari pembelajaran yang ini adalah nanti kalian akan tahu bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN itu apa, terus medan magnet itu bentuknya akan seperti apa, karena kita akan melakukan percobaan sama formulir pengiriman barang itu bentuknya seperti apa dan prosesnya ke depan nanti kalian akan mengetahui ya. Ada belum? Ada belum? Ada enggak? Ada ya? Ada. Nah, materi yang akan belajarkan hari ini adalah tentang wira usaha. Tentang ada ayo belajar wira usaha. Ya, ada. Nah, pembelajaran 1. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini tentang teks informasi, formulir pengiriman barang, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN, sama medan magnet. Yang akan Bapak jelaskan pertama itu tentang ini. Bapak akan meminta kalian membaca. Kelihatan nggak? Kelihatan itunya bacaannya? Coba baca dulu sebentar. Itu judulnya tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Bapak juga udah ngasih buku paket ke kalian ya. Nah, kalau di paket buka halaman 112. Silakan. Nanti Bapak akan tanya ini apa. Sok, tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Sok, Bapak ditanya coba. Apa jenis usaha yang dilakukan Bu Made? Di cerita itu jenis usahanya apa? Jenis usahanya apa? Usaha yang di Ibu Made itu apa?
Bunga. Apa? Ya, Kering. ya, bunga kering ya. Sekarang Bapak lanjutkan tentang peran dan posisi Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menyepakati masyarakat ekonomi ASEAN. Terus dengan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Terlihat kan ininya? MEA itu singkatan dari apa sih? Dari masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, pimpinan ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Bapak sudah memberikan lembar kerja. Ada nggak lembar kerja? Ada nggak lembar kerja? Ada. Ada lembar kerja yang pertama yaitu tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Di situ ada 5 soal. Sok silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu 5 menit. Nanti ada perwakilan satu kelompok untuk membacakan hasilnya. Bapak mau minta kelompok Nadia. Kelompok Nadia, bacakan Nadia hasilnya nomor 1. Sok seadanya dulu. Sok nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku dalam menghadapi MEA? Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Bapak meminta kelompok Nurul. Kelompok Nurul bacakan. Ketahui tentang MEA. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahukah kamu bahwa usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Kalian pasti tahu tentang ini. Tahu nggak ini? Ini apa? JNE. Iki. Pos Indonesia. DHL. Ini adalah jasa pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini menggunakan yang namanya formulir. Nah, formulir pengiriman barang dalam negeri yang Bapak akan ajarkan di sini formulir pengiriman barang dalam negeri karena kita membaca tentang ruang lingkup. Formulir digunakan dalam kegiatan ekonomi operasional atau organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembar kertas atau kertas yang diciptakan, kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu. Pengiriman barang itu ada yang mulai darat, ada yang dari udara, ada juga dari laut. Nah, ini adalah contoh. Lihat, nanti Bapak akan menyuruh kalian mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri. Di sini ada contoh namanya ini, nama akhirnya Ajim, nama awalnya Nanang, alamatnya, provinsinya, kabupatennya. Nah, data pengirimnya ada ya. Nah, data pengirim, data awal, data akhir, nama akhir, alamat. Nah, ini ada ini termasuk ke dalam komponen formulir pengiriman barang, kayak data penerima, data pengirim, nama penerima, nama pengirim, alamat pengirim, provinsi pengirim, kota pengirim, telepon, biodata penerima. Ini adalah disebut sebagai komponen formulir pengiriman barang. Nah, sekarang Bapak meminta kalian belajar mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri seperti ini. Ada nggak? Bapak udah dibagikan? Ada? Ada? Ada kok, ada. Ada. Sok silakan isi. Nama pengirimnya bebas, nama penerimanya bebas, alamatnya bebas. Bapak kasih waktu ngisi 5 menit juga. Coba bacakan. Nifsi bacakan Nifsi. Nifsi bacakan formulirnya. Iya. Nama awal Muhammad, nama akhir Haikal. Terus bacain aja semuanya. Terus nama alamat penerima Kampung Cisantri, Desa Cilanda, Kecamatan. Pengiriman barang. Pengiriman barang
Barang dari luar negeri pasti kalian pernah dapat oleh-oleh. Yang namanya pengiriman barang, kalian ada yang jalan-jalan, saudaranya pasti dapat oleh-oleh. Salah satu contohnya oleh-oleh itu kalian pasti pernah dapat yang namanya cendramata. Cendramata yang biasa ditempel di mana? Di kulkas, pernah lihat? Pernah dapat? Atau pernah lihat? Cendramata ini dapat ditempelkan di kulkas. Apakah itu kulkas adalah benda magnetis atau benda non magnetis? Kemarin kita sudah belajar benda magnetis. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian melakukan percobaan medan magnet. Udah Bapak suruh menyiapkan alat dan bahannya kan? LKPD-nya udah ada ya? Udah ada? Udah. Mana? Kelompok Putri mana kelompok Putri? Ada, Pak. Kelompok Putri mana? Ini Pak. Ada gambar. Mana? Tunjukin. Kameranya aja. Dikuncukeun, diarahkan. Iya, udah. Sekarang isi hasil laporan percobaannya. Ada kan? Kertas hasil laporan percobaannya? Ada. Besok isi. Ada, Pak. Ya, isi. Seperti kemarin mengisi yang benda magnetis dan non magnetis. Iya, Pak. Kelompok Putri. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan. 1. Magnet serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. 3. Kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. 2. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet percobaan. Hasil percobaan berhasil. Kesimpulan, medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambarkan. Sudah, Pak. Oke, udah selesai materi kita hari ini. Selesai? Sudah pembahasan materi kita hari ini. Kumpulkan LKPD-nya nanti ketika kalian masuk. Paham ya? Iya. Kira-kira kesimpulan atau manfaat apa yang kita dapat dari pembelajaran yang kalian pelajari tadi? Manfaat apa yang diambil, yang didapat lainnya dari masyarakat ekonomi ASEAN? Sebenarnya mendapat adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur. Terus adanya kerjasama antar negara. Ya, pemanfaatan barang-barang ada di sekitar. Kalau misalnya formulir pengiriman barang, dari formulir pengiriman barang kalian tahunya apa? Yaitu misalnya bahwa kalau mengirim barang itu harus ada prosedurnya, yaitu berupa formulir, ya. Terus kalau dari medan magnet, kalian udah melakukan percobaan. Kira-kira apa yang didapat? Apa yang kalian ketahui? Medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambar. Bagus. Medan magnet tidak bisa kita di apa? Dilihat, tapi bisa digambarkan. Iya, dengan menggunakan serbuk besi ya. Yang sudah Bapak perintahkan. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Silakan bereskan, udah dibereskan. Sebelum kita menutup acara pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sok Nadia, silakan berdoa. Pimpin doa. Saya gak ngadoa di kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Anak-anak. Ya, sampai jumpa. Dadah.